Haleluya. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom ulihim bagi kita semuanya. Lihat samping kiri kanan, kasih senyum. Tetap pakai maskernya gitu ya. Nah, saya yakin percaya semua kita masih ada karena anugerah Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, saya akan percaya semua karena anugerah Tuhan sehingga kita masih ada sampai hari ini. Oke, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Surat Kabar Monitor Jakarta memuat apa yang disampaikan oleh Menkumham Bapak Yasona Lawli gitu ya. Nah, beliau di dalam deklarasinya, maka beliau menyampaikan ada 520 zona integritas. 520 zona integritas. Dan kemudian kenapa ini harus disampaikan? Dengan tujuan supaya bangsa ini atau birokrasi yang ada di bangsa ini adalah birokrasi yang bersih dan kemudian bebas dari korupsi dan bisa melayani dengan baik. Beliau juga menyampaikan deklarasi ini bagian dari konsistensi kami meningkatkan layanan publik tanpa korupsi, new normal, Kumham pasti produktif katanya ya. Jadi di luar sana, di dunia luar sana sementara berbicara tentang integritas supaya birokrasi bangsa ini menjadi lebih baik. Katakan integritas. Ya, dan Bapak Ibu jangan berpikir bahwa hanya di luar sana birokrasi kita yang butuh yang namanya integritas. Lalu kita berpikir sebagai orang percaya Tuhan, kita nggak butuh yang namanya integritas. Yang penting saya percaya Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa yang namanya integritas itu tentunya kita sudah banyak yang tahu ya. Integritas berbicara tentang mutu atau kualitas sifat seseorang yang secara kesatuan, secara menyeluruh. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang dikatakan juga orang yang jujur. Namun orang yang berintegritas juga melakukan segala sesuatu yang baik, yang jujur itu, yang benar itu tidak hanya sesat tetapi harus secara konsisten ya. Baru dikatakan orang itu berintegritas. Dan orang yang berintegritas pasti memiliki yang namanya perpaduan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat ya. Sekali lagi, orang yang berintegritas ada perpaduan antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Nah, hari ini kita akan belajar berintegritas dalam beriman ya. Banyak orang berkata beriman tapi tidak berintegritas. Dia berkata dengan katanya beriman, percaya Tuhan, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ya, karena itu saya berharap sidang jemaat yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah juga, semua yang mengikuti ibadah ini, mari kita belajar bahwa sebagai orang beriman kita juga harus berintegritas ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, kita harus melakukannya. Integrity in faith. Lihat sama-sama Habakuk pasal yang kedua. Kitab Nabi Habakuk pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang pertama. Habakuk pasal 2 ayatnya yang pertama. Oke, jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, mari hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama sambil bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Hitungan ketiga kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Katakan amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk. Nabi Habakuk itu ada di Yehuda dan kemudian kitab Nabi Habakuk ini dilatar belakangi dengan situasi peperangan ya, situasi peperangan dan kemudian terjadi hal-hal yang sangat sulit. Ini terjadi sekitar abad ke-7 sebelum Masehi.
Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk berkata bahwa dia mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya, firmankan Tuhan kepadanya, dan apa yang akan dijawab Tuhan atas pengaduannya. Lalu apa sih yang Nabi Habakuk ini adukan kepada Tuhan? Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Habakuk pasal 1, Habakuk pasal 1, maka ini pengaduan seorang nabi. Nabi Habakuk pasal 1 ayat yang 1 sampai ayat yang keempat, 2, 3. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4, maka ini pengaduan Nabi Habakuk kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia itu sudah berteriak, sudah berseru, sudah berdoa penindasan, tetapi tidak kau tolong. Tuhan, tidak kau tolong. Dia sudah berdoa sebagai seorang nabi, dia sudah berdoa berteriak kepada Tuhan, tapi yang dia lihat, yaitu yang dia lihat adalah kelaliman, yang dia lihat adalah aniaya, yang dia lihat adalah kekerasan, yang dia lihat adalah yang namanya perbantahan, pertikaian. Bahkan di ayat 4, Habakuk berkata bahwa dia melihat hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Bahkan orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini pengaduan Nabi Habakuk. Habakuk berkata yang dia lihat adalah keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan. Dan dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia sudah berseru kepada Tuhan. Pengaduan yang pertama. Kemudian setelah itu Tuhan menanggapi pengaduannya di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ayat 5 sampai 11, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dan dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat 10, raja-raja dicemuhkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, ditertawakannya. Tiap tempat berkubu ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ayat 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ini tanggapan Tuhan dari pengaduan yang pertama. Pengaduan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk tentang apa yang dia lihat. Dia mengadu kepada Tuhan, kenapa aku sudah berdoa, sudah berseru. Lalu Tuhan menanggapi bahwa Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim atau orang Kasdim untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang Yehuda atau kepada umat Tuhan. Lalu kemudian dia mengadu lagi di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?
Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Nah, ini pengaduan yang kedua, ya. Jadi seorang nabi ini ketika dia melihat keadaan umat Tuhan, keadaan orang-orang Yehuda yang begitu sangat mengalami keadaan yang dianiaya, kekerasan, bahkan dia berkata orang fasik ini sementara mengepung orang benar. Dan dia berkata, kenapa orang-orang ini melakukan aniaya terhadap orang-orang yang lebih benar dari dia, tetapi Tuhan itu hanya memandangi saja, ya. Nah, ini yang menjadi aduan daripada Nabi Habakuk. Bahkan Nabi Habakuk juga mengadukan tentang pemerintahan Yoyakim yang pada zaman itu melakukan korupsi yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk bertanya dan kemudian dia mengadu kepada Tuhan. Sekarang lihat di Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai 3. Apa yang menjadi jawaban Tuhan? Ayat 2 sampai ayat 3. 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sekarang ayatnya yang keempat. Ayat 4, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membungsungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, di pasal 2 sekarang Tuhan memberikan tanggapan terhadap apa yang diadukan oleh yang namanya Nabi Habakuk. Tuhan berkata, kamu tulis, kamu ukirkan penglihatan itu, sebab itu akan terjadi. Sebab itu akan terjadi, kemudian itu tidak akan berlambat-lambat dan itu sungguh-sungguh akan datang. Lalu kemudian di ayat 4 disuruh juga, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. New English Translation berkata, look, ya, the one whose desire are not upright will faint from exhaustion, but the person of integrity will live because of his faithfulness. Ya. Dikatakan bahwa orang yang berintegritas itu akan hidup dengan yang namanya kesetiaannya. Terjemahan kita berkata orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Lalu kemudian orang yang benar itu disebut dengan yang namanya the person of integrity. Orang yang memiliki integritas. Ya. Orang yang memiliki integritas maka orang itu akan hidup dengan faithfulness, dengan kesetiaan. Terjemahan kita berkata akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang dikatakan orang benar, yang dikatakan orang dalam bahasa Ibrani orang sadek atau sadik, adalah orang yang memiliki integritas. Ketika dia punya iman, dia juga punya integritas. Berintegritas dalam beriman. Dan Tuhan berkata, orang itu yang akan hidup. Jadi Tuhan kasih penglihatan kepada yang namanya Nabi Habakuk. Akan datang orang-orang Kasdim untuk melakukan penyiksaan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, tetapi orang yang punya integritas itu akan hidup karena kesetiaannya. Setia dalam hal apa? Dalam imannya. Ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terjemahan kita berkata sesungguhnya. Bahasa Inggris menggunakan kata look. Kenapa menggunakan kata look? Karena kata Ibraninya adalah hine. Hine itu artinya
seperti jari yang menunjuk sesuatu. Ya, seperti jari yang menunjuk sesuatu. Nah, kalau Bapak Ibu menjelaskan kepada seseorang, lalu menunjuk dengan jari, ini, lihat ini. Berarti hal itu harus benar-benar sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan, sampai menunjuk itu berarti ini kamu lihat ini, kamu fokus. Ya, dari ada begitu banyak penglihatan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Habakuk, yang Nabi Habakuk lihat, tetapi jarinya Tuhan itu menunjuk kepada perkataan ini, bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The person of integrity will live because of his faithfulness. Orang yang punya integritas itu akan hidup dengan kesetiaan karena imannya. Ini yang ditunjuk. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan mau berkata begini kepada Nabi Habakuk, segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Engkau lihat yang namanya penindasan, engkau melihat yang namanya kelaliman, bahkan engkau sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata, orang yang benar itu akan hidup dengan imannya. Kamu sudah berdoa, kamu sudah berseru. Tetapi Tuhan berkata orang itu harus hidup dengan imannya. Gak cukup orang itu hanya berdoa-berdoa tapi tanpa beriman. Lihat samping kiri kanan berkata, gak cukup kamu berdoa tapi tanpa beriman. Kalau kamu berkata kamu berdoa, maka kamu harus beriman. Kalau kamu berkata kamu beriman, kamu harus berdoa. Ya, jadi gak bisa kita berkata saya beriman tapi tanpa doa, itu gak punya integritas. Ya, dan juga ketika kita berkata saya berdoa tapi tanpa iman, juga itu tidak punya integritas. Karena yang punya integritas, kalau Anda berkata beriman, perbuatanmu harus menunjukkan Anda orang beriman. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang keempat, kata faithfulness sana menggunakan kata Ibrani emunah. Ya, emunah. Kalau orang sini bilang emunah, berarti orang itu munafik. Tapi kalau orang Ibrani berkata emunah, itu bukan munafik. Ya, itu orang yang setia, faithfulness. Ya. Nah, kemudian ketika dikatakan orang itu emunah, maka orang itu adalah orang yang menunjukkan kesetiaan. Yang menunjukkan keteguhan hatinya. Kata emunah ini berasal dari kata emun atau dibaca aimun. Aimun, hari-hari ini kan orang lagi heboh. Tingkatkan iman dan imun. Iman dan imun. Tapi ternyata Alkitab berkata kata yang namanya emunah, kesetiaan, keteguhan itu berasal dari kata aimun bacanya. Ya, tapi kalau ditulis emun. Nah, jadi saya mau berkata bahwa begini. Ketika Bapak Ibu punya iman, pasti imun Anda bertambah. Ya, kalau dunia coba memisahkan imun dan yang namanya iman, Alkitab tidak memisahkan. Kalau Anda punya iman, pasti imun Anda bertambah. Ya, karena ketika kita punya iman, faithful, faith, kita punya iman itu dari kata imun. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kata emunah itu berasal dari kata aman. Katakan aman. Ya. Ketika saudara dan saya menunjukkan kesetiaan, emunah, kesetiaan. Kenapa kesetiaan? Karena berasal dari kata aman, yaitu iman, terjemahan Indonesia kita. Aman itu artinya iman. Orang itu bisa setia karena dia punya iman. Dan orang yang beriman harus setia. Ini namanya integritas. Kita gak bisa berkata saya punya iman tapi tanpa kesetiaan, tanpa faithfulness. Kita gak bisa berkata saya setia tapi tanpa iman. Makanya ketika kita berkata saya beriman, maka kita harus tunjukkan dengan kesetiaan, faithfulness itu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya yang namanya iman, punya namanya iman, maka kita akan aman. Oke? Nah, kalau kita punya yang namanya aman, kita iman,
maka pasti imun kita bertambah. Ya, jadi katakan samping kiri kanan, yang kamu perlukan adalah iman. Ya. Jadi saudara yang kasih, kalau orang dunia berkata supaya imun kamu bertambah, maka kamu harus makan A, B, C dan D, minum apa. Nah, kan kasihan kalau orang gak punya kemampuan untuk beli vitamin, untuk beli apa. Makanya Tuhan kita itu selalu menyediakan segala sesuatu dengan mudah, katakan amin. Ya, tanpa Bapak Ibu minum vitamin, kalau Bapak Ibu punya iman, imun Anda pasti bertambah. Ya, tapi yang tidak punya iman, ya banyaklah minum vitamin. Ya kan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa kata iman itu, kata Ibrani adalah aman. Aman itu artinya di dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh pada satu keyakinan atau berketetapan hati meyakini sesuatu. Ini yang namanya aman atau iman. Dan kemudian konsep ini saya baca dalam beberapa tulisan, konsep ini adalah gambarannya seperti orang tua yang memegang kuat teguh bayinya yang lemah dan tidak berdaya. Ya. Jadi ketika kita berkata kita beriman, maka itu gambarannya seperti seorang ayah, seorang bapak yang memegang bayi yang tak berdaya. Ya, bayi yang tak berdaya. Ini bukan bayi, ini tempat tisu. Ya, cuma gambarannya saja ya. Pegang kuat karena bayinya tidak berdaya. Nah, ketika Bapak Ibu beriman, maka kita harus tahu kenapa kita aman. Karena kita seperti bayi yang sementara dipegang kuat oleh ayahnya. Ketika Bapak Ibu beriman, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Anda, saudara dan saya sementara di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Karena itu kenapa iman begitu penting. Tetapi orang yang beriman harus sekali lagi berintegritas. Pertanyaannya, kenapa hal ini disampaikan melalui Nabi Habakuk? Ya. Kenapa harus disampaikan melalui Nabi Habakuk, tidak pakai nabi yang lain? Kok pakai Nabi Habakuk? Bahwa orang yang berintegritas itu akan hidup dengan kesetiaannya, atau orang yang benar itu akan hidup dengan imannya. Lalu kemudian disampaikan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal 1 ayat 1 sudah dijelaskan tadi, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, Habakuk itu punya arti nama embrace, memeluk, berpelukan. Iya. Kalau ingat berpelukan, ingat apa? Teletubbies, sudah pasti. Hari ini Anda rubah. Ketika ingat berpelukan harus ingat Tuhan. Jangan ingat Teletubbies. Ya kan? Mungkin yang baru berumah tangga berpelukan pasti ingat malam pertama. Tapi saya berkata yang jauh dari istri ketika bilang berpelukan, mereka pasti juga fugado, orang sini bilang. Apalagi sudah yang bulan toh, rekan-rekan dari Pak Vance, ya kan, dan bulan baku pisah ini karena bekerja, corona ini memang. Jadi ketika ingat berpelukan pasti ingat istri. Tapi hari-hari ini ketika kita ingat berpelukan, maka kita harus ingat Tuhan. Lihat gambarnya ya. Seorang ayah yang memegang anaknya, yang menggenggam anaknya. Tapi sebagai anak juga dia harus pegang ayahnya, ya, bapaknya. Nah, sama kita dengan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan itu memegang kita. Tapi kalau kita juga tidak memegang Tuhan, itu bagaikan orang yang jatuh cinta bertepuk tangan sebelah. Sehingga dia tunggu tangan satu kapan muncul, kapan timbul, ya kan? Nah, sama kita beriman, Tuhan memegang kita. Kita beriman itu luar biasa. Tapi kita harus punya integritas. Jangan hanya kita beriman Tuhan memegang kita, tapi kita nggak berusaha memeluk Tuhan. Iya. Kita nggak berusaha bagaimana kita menggenggam Tuhan, bagaimana kita berusaha mendekap Tuhan. Makanya Habakuk yang menyampaikan penglihatan ini supaya disampaikan kepada umat Tuhan.
Ya, supaya umat Tuhan ngerti, Anda berkata Anda beriman kepada Tuhan, tetapi jangan biarkan itu hanya bagaikan orang yang bertepuk tangan sebelah, Tuhan menggenggam kita, lalu kita nggak berusaha memeluk Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya ambil kesimpulan, berintegritas dalam beriman, next. Berintegritas dalam beriman, baca sama-sama 2-3. Berintegritas dalam beriman berarti tetap setia beriman, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala keadaan dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai kehendaknya. Jadi harus ada yang namanya setia, faithfulness. Orang yang berintegritas dalam beriman harus setia. Setia apa? Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan juga diikuti dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai kehendaknya. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu berkata saya beriman kepada Tuhan, maka saya ingin supaya Bapak Ibu mulai, wah saya beriman kepada Tuhan, Tuhan memeluk saya, Tuhan menggenggam saya. Sekarang saya harus seperti Habakuk, saya harus berpelukan, katakan berpelukan. Ya, jangan hanya Tuhan yang memeluk kita, tapi bagaimana kita juga berpelukan dengan Tuhan sebagai orang beriman. Dan ketika kita berkata, saya ingin berpelukan dengan Tuhan, saya menggenggam Tuhan dengan tangan saya pegang tangannya, atau kita berkata kita ingin mendekap kepada Tuhan. Nah, sekarang tunjukkan tindakan-tindakan berintegritas dalam beriman ketika Anda ingin berpelukan dengan Tuhan. Ya. Nah, tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan secara integritas, secara terus-menerus, ya, dan harus menjadi karakter dalam hidup kita, ya. Supaya ketika kita berkata saya beriman kepada Tuhan, tapi kita juga tunjukkan, Tuhan, saya tidak hanya berkata-kata beriman, tapi nggak ada tindakan. Berkata-kata beriman tanpa tindakan itu bukan orang yang berintegritas. Tapi ketika orang berkata saya beriman dan dia tunjukkan dengan tindakan berimannya, itulah orang yang memiliki integritas di dalam beriman. Yang pertama, tindakan yang pertama. Baca sama-sama tindakan yang pertama. 1, 2, 3. Beriman tetap hidup karena Tuhan gunung batu bertindak memperbaiki kita. Kita harus tetap beriman, tetap hidup, katakan amin. Jangan beriman mati. Karena iman itu berbicara tentang kehidupan. Dalam pitograf Ibrani, ya, kalau berbicara iman, maka akan berasal dari mem dan nun. Yang keduanya merupakan simbol kehidupan, air dan kemudian sperma atau lambangnya ikan. Jadi kalau orang berkata beriman, maka dia harus beriman, dia hidup. Katakan hidup. Nah, orang beriman itu harus selalu berpikir hidup. Jangan berpikir mati. Orang beriman jangan berpikir mati. Dalam kondisi ini Bapak Ibu jangan berpikir mati. Berpikir hidup, itulah orang beriman. Tetapi kalau Anda berkata beriman tetapi pikirnya mati, maka itu bukan iman. Sebab iman itu sesuatu yang menghidupkan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa integritas mati. Tapi ketika Bapak berkata saya beriman, maka harus berpikir hidup. Lihat kiri kanan. Katakan samping kiri kananmu, jangan berpikir mati. Ya. Jangan berpikir Anda akan mati dengan COVID ini. Jangan berpikir mati. Jangan juga berpikir usaha Anda akan mati. Jangan juga berpikir karir Anda akan mati. Jangan. Orang beriman harus berpikir tetap hidup. Ya. Cinta ditolak, tetap hidup. Satu mati 1000 berganti. Wih. Iya kan? Gak apa-apa. Tapi sebagai anak-anak muda jangan berpikir, aduh, saya tidak punya tujuan hidup lagi, lebih baik mati. Nah, orang kalau berpikir mati, orang itu tidak beriman. Saya baru ngerti hal ini dari ketika
membaca firman Tuhan ini, oh ternyata kalau saya berpikir mati, wah saya tidak beriman. Anda harus berpikir hidup. Ya, ada kebahagiaan, berpikir hidup. Wah, rumah tangga saya tidak bahagia. Wah, itu pikiran mati. Anda harus berpikir yang hidup. Hidup saya pasti luar biasa, hidup saya pasti bahagia, hidup saya pasti enjoy, hidup saya pasti diberkati. Ini orang beriman. Jangan lihat suami mati Jo. Oh, tidak. Lihat istri mampus kan, ya kan? Ini tidak beriman ya. Makanya dalam rumah tangga jangan ketika cerita ke orang, aduh saya ini so mati rasa. Tapi beriman Tuhan tolong, tapi so mati rasa. Jangan. Tetap beriman masih rasa. Sebab kalau sudah mati rasa itu sudah positif. Ya kan, salah satu gejala kan gak bisa merasa apa-apa lagi. Nah jadi kalau orang dalam rumah tangga sudah mati rasa, itu sudah corona itu. Hanya belum diisolasi saja ya. Nah saudara yang kasih dalam tenis, orang beriman itu harus tetap berpikir hidup. Dalam keadaan apapun Anda harus berpikir hidup. Ya. Dari mana kita tahu? Habakuk pasal 1 ayatnya yang ke-12. Habakuk sebagai nabi yang arti namanya memeluk atau sekali lagi berbicara tentang iman. Sehingga apa yang dia tuliskan itu termuat juga di dalam perjanjian baru. Orang benar akan hidup dengan iman ya. Habakuk 1 ayat yang ke-12. Sebagai orang beriman apa yang dia kerjakan? 2, 3. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Pengaduan yang pertama ya, kemudian Tuhan menanggapi bahwa Tuhan akan membangkitkan orang Kasdim yang garang, yang tangkas, wah, yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi Habakuk berkata, memang kau menentukan mereka untuk menghukum kami. Terjemahan kita berkata untuk menyiksa kami, tetapi dia berkata tidak akan mati kami. Bahasa hari-hari, kami tidak akan mati. Ini orang beriman. Disiksa tapi berpikir tidak akan mati. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga ada yang terkena virus, jangan bilang pada dia, jangan langsung berpikir mau mati. Ya, jangan berpikir aduh sudah mau mati ini, terus pesan-pesan terakhir. Karena istrinya masih muda, ngana kawin lagi kita baspok pangana. Kita cekik dengan HP pasangan lagi. Iya kan? Kita punya gaji selama ini yang kita tabung, sumbang ke gereja Jo. Daripada ngana pe suami baru senang. Istri juga kadang-kadang kalau sudah gitu sudah demam ya. Saya berkata begitu karena saya mengalaminya. Istri saya kalau sudah dia demam terus dia saya ngana kalau jadi apa-apa kita ngana masih kawin lagi. Saya bilang, hei aku ingin hidup 1000 tahun lagi bersama. Saya berpikir hidup. Iya kan, tapi kan kebanyakan perempuan begitu kan, iya kan. Dia selalu berpikir begitu, saya ingin hidup 1000 tahun lagi bersama kamu. Bahkan kalau ada reinkarnasi, kita tetap berdua. Ya karena sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita itu mengalami sebuah penderitaan, jangan berpikir mati. Habakuk berkata, engkau yang menentukan supaya mereka menghukum kami, supaya mereka menyiksa kami, tapi kami tidak akan mati. Ini orang beriman. Ya. Dan imannya ini bukan berarti iman tanpa alasan. Ya. Bukan iman tanpa sesuatu kebenaran. Perhatikan kata menyiksa di sana. Kata menyiksa di sana menggunakan kata Ibrani yausat. Yausat tulisannya yacat ya, yausat. Yausat itu salah satu definisi kata yausat. Dalam definisi Inggris artinya to fix or sit themselves close together. Untuk memperbaiki
atau menempatkan diri berdekatan. Nabi Habakuk berkata, kami tidak akan mati. Kenapa? Karena dia tahu sekalipun Tuhan yang mengizinkan orang Kasdim menghukum mereka, menyiksa mereka, tapi dia tahu bahwa siksaan itu, hukuman itu, di mana Tuhan sementara memperbaiki keadaan mereka, bukan untuk mematikan mereka. Katakan amin. Nah, begitu juga saudara dan saya. Ya, setiap kesulitan yang kita alami dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, jika Tuhan mengizinkan ada terjadinya persoalan dan masalah, jangan berpikir mati atau bunuh diri. Tapi Anda harus berpikir bahwa Tuhan mengizinkan saya punya masalah, Tuhan mengizinkan saya punya penderitaan, Tuhan mengizinkan saya punya persoalan karena Tuhan ingin memperbaiki saya, bukan untuk membuat saya mati. Jika Tuhan mengizinkan yang namanya pandemi ini masih terjadi, jangan berpikir bahwa Tuhan ingin buat umatnya mati di saat-saat ini. Tidak, tapi kita harus beriman, kami tetap akan hidup. Karena Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi sebab Tuhan mau memperbaiki kami. Ya, supaya kita selalu berpikir hidup, bukan mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Bapak Ibu terus berpikir hidup, karena semua penderitaan yang Tuhan izinkan bagi kita, itu karena Tuhan mau memperbaiki kita supaya apa? Dia mau menempatkan diri lebih dekat. Bapak Ibu yang sudah menikah punya anak kan? Nah, kalau anak kita berbuat salah, ya, anak kita berbuat salah, tentunya kita akan memberikan hajaran, bahkan mungkin kita akan pukul dia. Tetapi maksud kita bukan untuk buat dia mati, bukan. Kita hanya ingin membuat supaya dia mengalami perubahan. Yang tadi salah sekarang berubah, dia memperbaiki. Nah, itulah seperti yang Tuhan katakan, seperti seorang ayah memeluk anaknya. Kan ketika anaknya salah, Tuhan gak mungkin berniat mendatangkan penderitaan bagi kita supaya kita mati. Tetapi perhatikan baik, jika ada orang yang kena COVID dan mati, saya mau berkata, itu pun Tuhan izinkan. Tapi bukan maksud Tuhan mendatangkan COVID ini untuk membunuh dan menyiksa umatnya, bukan. Tuhan gak punya hati yang demikian. Aku akan mendatangkannya namanya virus, lalu supaya umatku akan mati semuanya. Tidak. Segarang-garangnya orang Kasdim yang luar biasa, dikatakan sana mereka wow, apa yang mereka miliki, mereka tangkas, mereka garang, mereka menyiksa. Tapi mereka tidak bisa membuat umat Tuhan mati. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang mati kan bukan hanya kena COVID. Ada yang karena asam lambung mati. Ada yang karena jantungan mati. Iya kan? Ada yang karena stres. Anaknya tidak bisa ikuti pendidikan online, akhirnya bunuh diri, mati. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita sebagai orang beriman, dalam keadaan apapun umat Tuhan tetap hidup. Ya, dan jika ada persoalan yang diizinkan bagi kita, ada penderitaan diizinkan bagi kita, itu karena tindakan Tuhan untuk memperbaiki. Versi firman Allah yang hidup ayat 12, versi firman Allah yang hidup 2-3. Ya Tuhan Allah, hamba yang maha kudus, Engkau yang kekal, apakah dengan semua ini Engkau bermaksud menghabiskan kami? Pasti tidak, ya Tuhan. Batu karang kami, Engkau telah menetapkan bangkitnya orang-orang Kasdim itu untuk menyucikan kami dan menghukum kami atas segala dosa kami. Terjemahan Mil, bukankah dari dahulu Engkau Tuhan adalah Allahku yang kudus? Kami tidak akan mati ya Tuhan, karena Engkau menetapkan dia untuk penghakiman. Ya, batu cadas, Engkau menentukan dia untuk memperbaiki. Outer version berkata correction, untuk mengoreksi kelakuan umatnya. Iya,
Makanya tadi dikatakan Nabi Habakuk berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berseru ya Tuhan, kenapa engkau tidak tolong? Ternyata maksud Tuhan tidak tolong karena Tuhan mau koreksi kelakuan mereka. Tuhan mau koreksi perbuatan mereka supaya mereka hidup dengan iman dan kesetiaannya. Sehingga mereka hidup dengan iman yang berintegritas. Berintegritas dalam beriman. Kalau berkata percaya Tuhan, tunjukkan perbuatanmu. Iya. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu maksud Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu dengar semua di dunia ini berdoa, Tuhan segera lenyapkan yang namanya virus ini. Kapan berakhir? Kita berseru kepada Tuhan. Seperti yang namanya Nabi Habakuk sudah berdoa berseru. Tapi kalau Tuhan berkata, aku mau mengoreksi kelakuan umatku. Aku mau memperbaiki mereka. Aku mau memperbaiki iman mereka. Supaya iman mereka itu jangan sekedar berkata beriman. Tapi tanpa integritas. Kan itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan selalu mengoreksi kelakuan kita. Kalau kita punya persoalan dalam rumah tangga. Persoalan itu diakibatkan oleh suami kita. Ingat baik, mungkin Tuhan pakai suami Anda untuk memperbaiki kelakuan Anda. Jangan berkata, ngana yang perbaiki ngana pekelakuan. Tuhan bilang kita pakai dia supaya ngana pekelakuan yang berubah. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak tersinggung. Karena biasanya kalau bakalai baku tunjung, ngana rubah ngana pekelakuan. Tuhan bilang, aku pakai dia menyiksa engkau supaya engkau berubah kelakuanmu. Jadi semua yang terjadi atas hidup kita jangan salahkan samping kiri kanan kita. Tapi kita harus tahu Tuhan sementara mengoreksi kita untuk memperbaiki kelakuan. Lihat samping kiri kanan, jangan salahkan lagi orang lain. Perbaiki dirimu. Ya, mungkin Tuhan izinkan istri kita cerewetnya minta ampun. Tapi jangan kita sebagai suami tunjuk ngana rubah ngana pekal. Mungkin Tuhan izinkan dia cerewet supaya kita sebagai suami yang tukang emosi berubah menjadi lebih sabar. Katakan amin. Bapak-bapak yang sudah tidak tahan katakan amin. Kalau saudara sabar, Om Bram 1 kali 24 jam siap Anda hubungi. Iya kan? Ya, begitu juga istri-istri. Mungkin suami kita adalah suami yang kelihatannya kenapa dia keras sekali. Jangan salahkan dia, kamu rubah kelakuan kamu. Engkau kan bukan nabi untuk menubuatkan dia. Tapi engkau harus tahu mungkin Tuhan izinkan suami saya keras supaya saya ini berubah. Jangan suruh dia berubah, kita yang lebih dahulu berubah. Wah, palisar cara Tuhan sakit memang. Orang beriman tetap berpikir hidup. Suami mau keras seperti apapun, sekejam seperti orang kafir pun, engkau harus beriman dia tidak bisa membuat saya mati. Tapi melalui dia saya harus perbaiki kelakuan. Karena itu cara Tuhan mengoreksi kita. Wah, luar biasa. Ini pulang, ini pasti jadi senjata ini firman ini. Toh ngana dengar firman toh ngana kasih salah pak kita terus toh. Padahal ngana kelakuan yang tak berubah. Sudah pasti. Sudah pasti. Yang tertawa paling kuat itu pasti. Iya kan, wah. Ini firman Tuhan loh, ini firman Tuhan. Ya kan, Tuhan pakai orang kastim untuk mengoreksi kelakuan umat Tuhan. Jadi pantas Habakuk berdoa, berteriak, berdoa. Tidak terjawab. Karena Tuhan berkata koreksi kelakuanmu. Sama ibu-ibu berdoa, Tuhan buat suami saya bertobat, buat suami saya bertobat, buat suami saya bertobat. Tuhan bilang, ngana yang rubah ngana kelakuan dulu. Aku pakai suamimu supaya kamu berubah kelakuan. Suami berdoa, Tuhan buat istri saya bertobat. Aduh, ini radio rusak ini.
Tiap hari lagu rock, tiap hari aduh kencengnya. Tuhan rubah dia, dalam nama Yesus dia berubah, dia berubah. Kenapa bertahun-tahun Tuhan tidak jawab? Tuhan mau beritahu pagi hari ini, Anda yang lebih dulu harus berubah. Sudah ngerti kan? Sampai sini firman Tuhan boleh? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ngerti, Tuhan pakai orang lain untuk mengoreksi kita. Cara Tuhan mengoreksi kita itu begitu. Tuhan tidak datang kepada kita dan berkata, aku koreksi engkau. Tuhan kadang-kala pakai orang lain untuk mengoreksi kita. Katakan amin. Amsal pasal 3 ayat 11. Dan koreksinya Tuhan itu sebagai tanda Tuhan sayang. Amin. Tuhan pakai seseorang untuk mengoreksi kita, tanda Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan bilang biar Jo. Sama kalau kita sayang anak kita, dia berbuat salah, kita akan koreksi. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terjemahan Authority Version berkata of his correction. Jangan bosan. Tuhan akan terus mengoreksi kita, jangan bosan. Amsal pasal 15 ayat ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. He who hates correction will die. Siapa yang benci kepada koreksi, dia akan mati. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak mengoreksi pribadi kita, kelakuan kita akan mati. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini coba perbaiki kelakuan. Koreksi. Ya Tuhan, aku mau dikoreksi. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita mati. Tapi ketika Anda mengabaikan teguran Tuhan, koreksi Tuhan, Anda pasti mati kata Tuhan. Ketika saya dan saudara dikoreksi oleh Tuhan, itu salah satu tanda Tuhan mengasihi kita. Ada ayatnya Pak? Ada. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Easy Read Version. I correct and punish the people I love. Wah. Tuhan berkata apa? Umat yang dia cinta, yang dia sayang, pasti dia koreksi. Ya. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, jangan berpikir bahwa setiap kali Bapak Ibu dengar firman, wah firman ini singgung-singgung Pak kita. Pendeta ini sota lalu, masalah di rumah dia bawa-bawa di mimbar. Enggak, saya enggak bermaksud menyinggung Bapak Ibu, enggak. Tapi ketika Bapak Ibu merasa tersinggung, itu sebagai sebuah koreksi dari Tuhan karena Tuhan sayang. Kalau kita sudah salah dan Tuhan tidak koreksi, wah kita pasti mati. Tapi karena Tuhan ingin kita tetap hidup, maka setiap kali kita berbuat salah Tuhan akan koreksi. Dan makanya disuruh change your heart and life. Karena itu kamu harus tukar hatimu tadi yang keras dengan hati yang rela, hati yang mau bertobat. Relakan hatimu, rela aku relakan. Hati ini harus selalu rela. Terhadap nyai saja rela. Kenapa terhadap Tuhan tidak berani rela? Iya kan? Kepada manusia Anda punya hati rela. Kenapa Tuhan koreksi Anda tidak rela? Padahal karena Tuhan cinta maka Tuhan mengoreksi kita. Dan ingat baik, jangan berpikir bahwa wah firman Tuhan itu hanya menyenangkan telinga. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Authority Version berkata, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction and righteousness. Dikatakan untuk koreksi. Firman Tuhan ini untuk mengoreksi kita. Makanya firman Tuhan berkata jangan kamu bosan terhadap teguran, peringatan dan koreksinya Tuhan.
Coba lihat kiri kanan, apakah wajahnya masih senyum atau sudah cemberut? Saya berharap Anda tetap tersenyum karena Tuhan mengasihi sehingga Tuhan mengoreksi kita. Ya, berarti Anda harus mengasihi suami Anda sekalipun dia kejam. Karena Tuhan pakai dia mengoreksi Anda. Ya, Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita berubah maka semuanya menjadi jauh lebih baik. Perhatikan, ketika Tuhan melakukannya nama Yalsa tadi, menyiksa, kata yang namanya firman Tuhan kita, menyiksa menggunakan kata ibarat Yalsat. Dia memperbaiki dan kemudian dia meletakkan dasar hidup yang benar, yang kuat, foundation. Jadi pengertian dari kata Yalsat yang kedua adalah meletakkan dasar, foundation. Habakuk pasal 2, makanya di dalam Habakuk pasal 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Versi firman Allah yang hidup, dan Tuhan berfirman kepadaku, tuliskan jawabku pada papan pengumuman dengan huruf yang besar-besar dan jelas, supaya setiap orang dapat membacanya dengan cepat, lalu lari untuk memberitahukannya kepada orang lain. Tuhan suruh apa? Tulis dengan huruf yang besar-besar, supaya mereka bisa membaca dengan cepat dan jelas. Jadi hurufnya besar-besar. Ketika mereka baca, wah, orang beriman adalah orang benar yang hidup dengan imannya, maka dia akan mengalami kehidupan. Dia baca jelas, dia beritahu yang lain, hei, harus hidup beriman supaya hidup. Kalau mau hidup, ayo harus beriman. Dan iman itu harus dengan integritas, harus diberitahukan, diumumkan. Karena itu disuruh tulis. Dan firman itu menjadi dasar mereka. Tuhan meletakkan dasar. Tuhan mau meletakkan dasar hidup yang benar atau yang kuat, yaitu firman-Nya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. 23. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan itu dasar kehidupan kita. Makanya Tuhan suruh Habakuk tulis besar-besar di papan pengumuman supaya orang bisa membacanya dengan jelas. Bahwa orang benar akan hidup karena iman. Orang percaya akan hidup karena percayanya. Orang yang punya integritas itu akan hidup karena kesetiaan. Tulis itu sebagai dasar. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata Bapak Ibu beriman, maka ingat baik Tuhan berkata, kalau orang itu datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya. Nah, itu seperti orang mendirikan rumah, dasarnya di atas batu. Karena itu setiap hari, dasari kehidupan Bapak Ibu setiap hari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dasar kehidupan kita, katakan amin. Supaya ketika datang air bah, ketika datang banjir, kehidupan kita tidak goyah. Ketika datang masalah, ketika datang persoalan, hidup kita tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena kita punya dasar yang kuat, katakan amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, katakan samping kiri kanan, jangan malas baca firman Tuhan setiap hari. Itu dasar kehidupan kita. Ya, kalau kamu tidak baca, katakan sama dia, kamu dasar keterlaluan. Ya kan? Karena itu setiap hari harus baca firman Tuhan. Setiap hari Anda baca SMS bisa, WA bisa, ya. Kadang-kala kalau baku marah pun WA-nya lebih banyak dari baca Alkitab satu pasal. Ya kan? Apalagi sudah tambah emosi kan? Akhirnya pulsa habis gara-gara baku balas.
Lebih baik baca Alkitab supaya pikiranmu tenang dan hidupmu semakin kuat. Katakan amin. Yang kedua, orang yang berintegritas dalam beriman. Yang kedua, apa yang menjadi perbuatannya dia? Baca sama-sama. Next. Yang kedua, 2, 3. Bertindak tekun dalam hubungan dengan Tuhan. Tetap siap. Di pasal 1 tadi, Habakuk berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berteriak, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Namun di pasal 2 ayat 1, dia tidak berhenti berdoa karena Tuhan tidak jawab. Tapi apa yang dia katakan sana, Habakuk 2 ayat 1, 2, 3, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini yang dia lakukan. Di pasal 1 dia sudah berdoa berseru, melakukan yang namanya pengaduan. Tapi dia berkata Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak perlihatkan. Kemudian Tuhan malah memperlihatkan yang namanya aniaya dan sebagainya. Tetapi di pasal 2 dia berkata dia terus naik ke tempat pengintaian, berdiri tegak di menara dan dia meninjau, menantikan apa menjadi jawaban Tuhan. New Living Translation berkata, I will climb up into my words of tower. Nah, kalau kita berkata climber, maka kita akan ingat beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan seorang pendaki itu. Next, ada 3 jenis pendaki. Yang pertama the quitter. Ya, apa itu the quitter? Sudah semangat, ayo daki gunung, lihat gunung tinggi, menyerah, terlalu tinggi, tidak mau. Itu seorang pendakian, the quitter. Ada yang namanya the camper, daki gunung, naik sampai Batenga, aduh bosan, naik lagi, sudah, sini cukup, buka tenda, tidur, pemandangan sudah cukup indah, facei luar biasa. Yang ngerti pasti ketawa, yang tidak ngerti nanti cari tahu. Ya kan? The camper. Mereka cari zona nyaman, yang lebih sulit tidak mau. Tapi ada tipe pendaki yang ketiga yaitu the climber. Orang yang walaupun sulit tapi dia terus mereka naik sulit sampai di puncaknya. Baru dia berhenti. Sama dengan yang namanya Habakuk. Walaupun doa-doa dan seruannya belum dijawab oleh Tuhan, dia sudah mengadu, tapi dia tidak berhenti untuk menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Kata yang dipakai kata berdiri di sana menggunakan kata Ibrani amat. Amat itu artinya stay ready, siap, stay ready, siap. Dan kemudian yang namanya amat itu adalah seperti seorang prajurit yang siap melakukan tugas yang nanti diperintahkan. Itu yang dilakukan Habakuk. Nah, orang yang beriman yang mau memeluk Tuhan, kalau doamu belum dijawab, harus terus naik lebih lagi. Harus tetap berdiri tegak dan menanti apa yang Tuhan kehendaki. Itu orang yang beriman, yang berintegritas dan mau memeluk Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, orang beriman atau berintegritas dalam beriman, 2, 3, ratapan menjadi sukacita. Dari mana kita tahu? Habakuk pasal yang ketiga ayat 1, kemudian ayat 17 dan 18. Ayat 1, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin berduaan dengan permainan kecapi. Di pasal 3 ayat 1 dia berdoa menurut nada ratapan. Wah, sedih, meratap. Tapi di ayat 17 sekalipun dia berkata semuanya mengecewakan, tidak ada hasil dan sebagainya. Ayat 18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai. Ini orang yang punya integritas dalam beriman. Kalau Anda, saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda berkata Anda beriman tapi hatinya sedih, itu bukan orang berintegritas.
Kalau mulut Anda berkata, saya beriman. Iman itu menghidupkan. Ya, iman itu menghidupkan. Dan dia tidak akan menjadi sedih. Karena orang sedih itu cuma ada di rumah duka. Yang ada kematian. Tidak ada di rumah duka orang menyanyi, begini nasib. Waduh. Di rumah duka pasti sedih. Suatu ketika saya hadir di ibadah kedukaan, ya, karena waktu itu bulan Desember. Yang tahu cerita ini pasti tahu, ya. Bulan Desember ada keluarga yang meninggal, saya berangkat sampai ke Sangir, hujan-hujan sampai di Sangir sana, wah ibadah kedukaan. Saya pimpin selesai ibadah, kemudian MC berkata, ya dari Bapak Ibu yang hadir yang mau bernyanyi silakan, karena ini bulan Desember kan. Lalu muncullah seorang bapak, terus dia angkat lagu. Jauh di dusun yang kecil. Ini di rumah duka dia menyanyi lagu Natal. Woi, semua orang hadir lari tinggalkan tenda. Kan gak mungkin ketawa di rumah duka kan. Lari sana. Di belakang-belakang rumah tetangga itu semua ketawa. Masa di rumah duka menyanyi lagu Natal. Jauh di dusun yang kecil. Aduh, Yesus baru lahir sudah ada kedukaan lagi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang ingin memeluk Tuhan, yang punya integritas dalam beriman, hatinya harus bersuka cita, jangan sedih. Sebab orang yang hatinya sedih itu rawan, katakan rawan. Mana ayatnya Pak? Lihat terjemahan lama ayat 18. Nah 23. Maka aku juga akan berbangkit, rawan hatiku akan Tuhan. Dan hatiku kelak bersuka cita akan Allah, pohon selamat. Bapak Ibu tahu hati yang rawan? Hati yang rawan itu rindu tapi sedih. Ya, rindu tapi sedih. Orang yang hatinya rawan itu, orang itu rindu tapi sedih. Rindu maitua tapi sedih. Ngana rindu maitua, rindu sekali tapi bikin apa kong? Kita pe upah dong belum bayar. Nanti maitua tanya dia veto, tapi rindu. Itu namanya rindu campur sedih, itu hati yang rawan. Jadi kalau ada istri-istri, kamu rindu suami, rindu sekali. Tapi bikin apa? Kalau Pak Itua datang pasti dia tampilin Pak kita. Nah itu rindu tapi sedih. Ya, hati yang rawan itu bahaya. Kata rawan itu pasti identik dengan yang namanya bahaya. Wah ternyata ini kota yang rawan. Wah berarti bahaya. Karena itu keadaan di sekitar kita bisa dalam keadaan yang rawan. Seperti yang terjadi dengan orang-orang. Tapi hati kita jangan rawan. Rindu istri tapi sedih. Rindu Tuhan tapi sedih. Jangan, ini rawan. Sebab ketika kita sedih, maka ada begitu banyak godaan iblis yang bisa mengacaukan kehidupan kita. Makanya yang sedih itu, yang rawan itu harus diganti dengan suka cita. Lihat terjemahan versi firman Allah hidup 23. Aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kondisinya masih tetap, tapi Habakuk berkata, aku tetap akan bersuka cita dan akan terus merasa bahagia. Bapak-bapak yang selama ini tidak bersuka cita punya istri, itu rawan hatimu. Yang tidak merasa bahagia, hatimu rawan. Istri-istri yang tidak merasa bahagia dengan suaminya, rindu-rindu suami tapi hati ini sedih. Duduk bersama sekamar tapi hatinya sedih, ini rawan. Ini bahaya. Ya, tapi kalau Anda berkata saya beriman rumah tangga saya dipulihkan, engkau harus merubah hatimu yang sedih itu dengan sukacita. Engkau harus merubah hatimu dengan bahagia. Itu orang beriman.
Lihat samping kiri kanan dan tanya, hatimu sedih? Ganti dengan sukacita. Ya, tapi kalau hatinya sudah sukacita, katakan sama dia, harus tambah bahagia. Ya, supaya hati kita yang rawan menjadi baik. Orang beriman ya harus berintegritas, katakan amin. Harus berintegritas. Ya, kalau dia berkata dia beriman, hatinya harus sukacita. Sebab kalau Anda berkata saya beriman tapi sedih, itu tidak ada integritas. Orang beriman harus bersukacita, orang beriman harus terus merasa bahagia. Tunduk kepala kepada Tuhan Yesus.